Kemarin gue udah kasih nih soal Kementerian Pangan guys. Sekarang apalagi ya kementerian yang cocok buat dibikin saat Oktober nanti. Ada satu keresahan gue nih guys, dan itu mendasari kenapa gue pengen banget pemerintahan Prabowo Gibran nanti bikin kementerian atau lembaga ini. Jadi seperti yang udah kita tahu, zaman now itu sudah serba digital. Dari komunikasi, nonton film, bahkan sampai belanja, mesen makan aja udah digital semua. Tapi meski kehidupan kita sudah digital, ternyata tata kelola dunia digital kita masih perlu banget untuk dibenahi. Makanya penting banget buat Pak Prabowo dan Mas Gibran mempertimbangkan membuat kementerian digital. Kenapa kementerian digital? Sini gue kasih tahu. Yang pasti karena kita udah ketinggalan jauh dari negara-negara lain. Nih coba lihat negara-negara yang deket sama Indonesia kayak Malaysia. Mereka udah punya Kementerian Komunikasi dan Digital. Juga Singapura yang punya Ministry of Digital Development and Information atau Kementerian Perkembangan Digital dan Informasi. Kemudian India juga punya versi mereka sendiri bernama METI, yaitu Ministry of Electronics and Information Technology. Kalau di India lebih keren soalnya kementerian ini dibuat untuk transformasi India menjadi masyarakat yang melek digital. Nah, Amerika Serikat dan Perancis juga punya lembaga non-kementerian yang kerjanya ngurusin transformasi digital bangsa. Kalau Perancis punya Secretary State for Digital atau Sekretaris Negara untuk Digital. Nah, sementara kalau Amerika Serikat punya lembaga yang langsung berada di bawah kendali presiden, namanya United States Digital Services. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih negara-negara tadi yang gua jelasin dan banyak negara dunia sudah mulai membuat kementerian digital? Coba bayangin, digitalisasi itu adalah sebuah dunia baru yang super luas. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI sudah mengumumkan bahwa pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 udah sampai angka 221 juta jiwa. Hampir seluruh Indonesia udah kena internet loh. Jadi nggak mungkin banget digitalisasi itu diurus oleh masing-masing kementerian yang ada di Indonesia tanpa adanya cetak biru transformasi digital yang jelas. Contoh gampangnya, kalau pemerintah nggak ngasih cetak biru digitalisasi, ya bakalan tumpang tindih dan berantakan kayak mie instan. Ya nanti banyak kementerian yang bikin inisiatif sendiri. Contohnya, tuh aplikasi buatan kementerian yang banyak banget bikin HP panas doang. Nah, harusnya kalau Indonesia punya kementerian digital, setiap kementerian akan minta bagaimana arah proses dan sinkronisasi digitalisasi di Indonesia. Kalau udah kayak gitu, Indonesia ke depannya udah punya arah jelas, juga koordinasi yang lebih baik dengan semua pihak. Hal ini karena udah ada lembaga kementerian yang menjadi pusat dan memastikan adanya simfoni digitalisasi antar kementerian yang membuat kerja setiap aspek pemerintahan lebih mulus lagi. Dan ada lagi nih guys, digitalisasi itu bukan hanya soal adopsi teknologi atau sekedar jual beli satelit. Yang juga harus diperhatiin dari digitalisasi itu adalah regulasinya guys. Permasalahan regulasi inilah yang menjadi alasan kenapa kementerian digital sangat dibutuhin gengs di Indonesia. Kita perlu banget kementerian khusus yang pegang kendali atas digitalisasi. Mereka nantinya yang akan nentuin rules of the game. Bayangin dulu tanpa aturan yang jelas, digitalisasi itu bakal berpotensi merugikan banyak pihak. Kementerian Digital nantinya akan menjadi wasit yang tegas, memastikan arah digitalisasi terus berjalan sesuai koridor yang aman dan menguntungkan untuk semua. Kementerian Digital nantinya juga akan menjaga ekosistem digitalisasi agar tetap dilakukan secara benar dan baik. Kenapa harus benar dan baik? Ya haruslah. Bayangin aja, potensi ekonomi digital kita di tahun 2030 bisa mencapai 4.000 triliun rupiah loh. Itu angka yang gila banget. Lebih besar dari APBN kita yang sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang mau bertanggung jawab atas semua potensi ini? Kita pastinya nggak mau dong, hasilnya cuma dinikmati oleh pihak asing atau pihak-pihak luar. Kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya juga ikut kecipratan. Nggak jauh-jauh deh guys, misalnya aplikasi streaming service. Hayo, siapa yang langganan aplikasi streaming di HP? Nah, regulasi digitalisasi ini dibutuhkan supaya perusahaan streaming service tersebut nggak semena-mena dan sesuka hati gengs di Indonesia.
Kalau perlu kita suruh perusahaan streaming service bikin kantor di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita nggak kebagian filmnya aja dan keuntungan dari perusahaan larinya nggak keluar aja. Dan pastinya dengan pembukaan kantor streaming service akan membuka lapangan pekerjaan yang dampaknya pasti lebih positif buat masyarakat Indonesia. Ini bukan cuma soal uang guys, tapi soal kesempatan kerja, inovasi, dan tentu saja keadilan sosial. By the way, kalau kita bicara soal digitalisasi ini kan pasti identik dengan anak muda kan ya. Nah, gue mau kasih saran nih buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Coba Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bekraf, dimasukin aja ke Kementerian Digital. Mas Gibran kan udah bilang waktu zaman kampanye, kalau sekarang ini tren pekerjaan udah berubah. Anak-anak muda udah gak mau kerja kantoran. Jadi Bekraf bisa membuat solusi buat anak muda yang ingin bekerja secara fleksibel serta efisien. Nah, yang model begini kan biasanya kerjaannya berada dalam lingkup digital. Jadi boleh banget dipertimbangkan. Apalagi Mas Gibran udah punya pengalaman bikin Creative Hub di Solo. Jadi aman lah ya, udah paham gimana alurnya. Jadi gitu gengs, alasan gue kenapa Kementerian Digital penting dibuat dalam kabinet Prabowo Gibran nanti. Kita butuh banget Kementerian Digital yang visioner supaya regulasi yang dibuat menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gue yakin Kementerian Digital bisa jadi alat untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Apalagi jangan sampai populasi Indonesia dimanfaatkan hanya jadi pasar atau pengguna saja. Kita harus jadi pemain. BTW, kalau emang bener nih Pak Prabowo dan Mas Gibran bikin Kementerian Digital, siapa ya yang cocok jadi menterinya? Nah, langsung aja komen di bawah.